Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih Anda ngerasa udah bisa kalimat dasar bahasa Jepang, tapi kok pas ngobrol rasanya masih kaku? Nah, Anda ada di tempat yang pas. Sebentar lagi kita akan bedah tuntas beberapa pola tata bahasa praktis yang bisa bikin percakapan Anda kedengeran jauh lebih luas dan alami. Coba deh, pernah nggak Anda mau bilang sesuatu yang simpel, misalnya sweater ini kegedean, tapi bingung karena tata bahasa dasar aja nggak cukup? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak ginilah yang akan kita jawab. Kita akan bongkar kunci tata bahasa untuk obrolan yang lebih detail dan pastinya lebih natural. Oke, ini dia agenda kita. Anggap aja kita lagi ngerakit sebuah toolkit tata bahasa ya. Pertama, kita belajar cara bilang terlalu atau kebanyakan. Terus gimana caranya bilang sesuatu itu gampang atau susah untuk dilakukan. Dan yang terakhir, kita akan kuasai pola super penting untuk membuat perubahan dan mengambil keputusan. Yuk, kita mulai aja. Oke, alat pertama di toolkit kita adalah Segiru. Ini nih pola andalan Anda buat ngomongin hal-hal yang udah kelewat batas atau ya berlebihan. Konsep kuncinya simple banget kok. Ingat aja satu kata ini. Kelewatan. Saat Anda makan kelewatan, minum kelewatan, atau sebuah sweater ukurannya kelewatan besar, nah disitulah Sugiru kita pakai. Analogi simpel ini bikin polanya jadi gampang banget diingat. Dan bagian terbaiknya, aturannya itu gampang dan konsisten banget. Buat kata kerja, tinggal buang akhiran masunya, lalu tempel Sugiru. Buat kata sifat i, buang i di akhir. Dan buat kata sifat na, lebih gampang lagi, tinggal tempel aja Sugiru di belakangnya. Praktis banget kan? Yuk kita lihat contoh nyatanya. Untuk yang pertama, nomimas jadi nomi sugimashita. Artinya minumnya udah kelewatan. Terus untuk sweater, oki menjadi oki sugimasu. Ukurannya berlebihan. Dan terakhir, bahkan kata sifatnya seperti kantan bisa jadi kantan sugimashita. Kelihatan kan? Pola ini serbaguna banget. Oke, kita lanjut ke alat berikutnya. Tadi kan kita udah bisa bilang terlalu. Sekarang, gimana caranya kita mengekspresikan kemudahan atau kesulitan dalam melakukan sesuatu? Nah, disinilah yasui dan nikui bakal jadi jagoan kita. Anggap aja mereka ini satu paket, sepasang. Yasui itu untuk hal-hal yang gampang untuk. Dan kebalikannya, nikui itu untuk yang sulit untuk. Keduanya ini menambahkan detail yang spesifik banget pada sebuah tindakan. Aturan pakainya? Wah, ini lebih simpel lagi. Anda cuma perlu ambil akar kata kerja. Itu loh bentuk kata kerja tanpa masuk, lalu langsung tempelkan yasui atau nikui. Aturan yang sama berlaku buat keduanya, jadi enak banget belajarnya barengan. Mari kita lihat contoh praktisnya. Untuk sesuatu yang mudah, kono pasokon wa tsukai yasui desu. Kono pasokon wa tsukai yasui desu. Artinya, PC ini mudah digunakan. Di sini, tsukai masu berubah jadi tsukai yasui. Sebaliknya, untuk sesuatu yang sulit, kono kopu wa warenikui desu. Kono kopu wa warenikui desu. Berarti, gelas ini sulit pecah. Waremasu menjadi warenikui. Jelas sekali kan perbedaannya? Nah, ini ada tips jitu nih. Setelah Anda menambahkan yasui atau nikui, frasa itu secara ajaib fungsinya jadi persis seperti kata sifat i. Artinya apa? Artinya Anda bisa mengubah bentuknya jadi bentuk lampau, negatif, dan lainnya. Contohnya, sky yaskatta, yang berarti dulu mudah digunakan. Wah, ini benar-benar membuka banyak sekali kemungkinan baru dalam membuat kalimat. Oke, alat ketiga kita ini mungkin yang paling serbaguna dari semuanya. Pola, ke atau ni suru memungkinkan kita untuk ngobrolin soal mengubah sesuatu secara aktif atau saat kita membuat pilihan. Ini pola yang sangat kuat dalam percakapan sehari-hari dan juga di lingkungan profesional. Yuk kita bedah aturannya. Ini gampang diingat kok. Untuk kata sifat yang berakhiran i, ubah i jadi ku, lalu tambahkan suru. Jadi mijikai, mijikaku, suru, atau memendekkan. Untuk kata sifat na dan kata benda, aturannya bahkan lebih simpel. Cukup tambahkan ni, lalu suruh. Jadi kirei menjadi kirei ni suruh, atau membersihkan. Nah, ini dia poin kuncinya. Dengan kata sifat na atau kata benda, pola nyisuru ini punya dua kekuatan. Pertama, mengubah suatu keadaan, seperti membersihkan kamar. Kedua, dan ini sering banget dipakai, adalah untuk menyatakan sebuah keputusan. Kalimat saya pilih kopi itu contoh sempurna bagaimana pola ini dipakai waktu memesan. Memahami dua fungsi ini adalah kunci untuk menguasainya. Perbandingan ini nunjukin banget kekuatan nuansa dalam bahasa Jepang. Kalimat pertama, kapan keberangkatannya?
itu cuma menanyakan fakta. Tapi, coba lihat kalimat kedua. Begitu ditambahkan ni shimasu, pertanyaannya berubah jadi kapan kita putuskan tanggal keberangkatannya. Ini bukan lagi soal fakta, tapi soal membuat keputusan. Perbedaan kecil ini penting banget loh, terutama di dunia kerja. Sekarang, waktunya menyatukan semuanya. Kita akan lihat gimana ketiga pola tata bahasa ini bekerja sama dalam sebuah percakapan yang realistis dan sering terjadi sehari-hari. Coba bayangkan skenario ini. Seorang pelanggan lagi ada di salon dan perlu menggunakan bahasa yang spesifik untuk menjelaskan apa yang mereka mau. Ini adalah ujian yang pas banget buat tata bahasa yang baru aja kita pelajari. Oke, penata rambutnya memulai dengan pertanyaan sopan. Mau dipotong seperti apa? Ini adalah kesempatan sempurna bagi si pelanggan untuk memakai toolkit tata bahasa yang baru saja kita kumpulkan. Dan ini dia, penggunaan pertama dari pola kita. Pelanggan memakai kata benda short dengan ni shite. Ni shite. Ini adalah cara untuk menyatakan keputusan, bukan cuma bilang pendek, tapi meminta tolong jadikan pendek. Lalu, untuk lebih spesifik lagi, pelanggan menggunakan pola kita yang lain. Kata sifat i, mijikai, diubah menjadi mijikaku shite. Ini contoh yang pas banget gimana pola-pola ini bisa digabungkan untuk memberikan instruksi yang sangat jelas dan detail. Oke, mari kita rangkum. Anda baru saja menambahkan beberapa alat komunikasi yang sangat kuat ke dalam toolkit bahasa Jepang Anda. Jadi, inilah inti dari toolkit baru Anda. Ingat, Sugiru untuk hal yang kelewatan, pasangan Yasui dan Nikui untuk mudah atau sulit, dan si serbaguna ku atau Nisuru untuk mengubah atau memutuskan. Menguasai ketiganya bukan cuma menambah kosakata, tapi benar-benar mengubah cara Anda berkomunikasi. Jadi, ini tantangan untuk Anda minggu ini. Jangan hanya menonton. Coba pikirkan satu situasi nyata, entah itu saat rapat, pesan makan siang, atau ngobrol dengan teman, di mana Anda bisa menggunakan salah satu pola ini. Karena menerapkannya secara langsung adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menguasainya. Selamat mencoba!